Pernahkah Anda berada di samping orang yang sedang menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya? Beberapa tahun yang lalu, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada seorang kakek yang sangat-sangat disegani. Hidupnya sederhana, tutur katanya halus, dan selalu menjadi tempat bertanya oleh warga yang ada di sekitarnya. Namun pada suatu sore hari, kabar itu datang. Sang kakek yang dikenal oleh masyarakat dengan nama kakek Umar itu ternyata sedang kritis. Para keluarga, tetangga, dan sahabatnya semua berkumpul. Mata beliau sudah tak lagi menatap dunia. Nafasnya tersengal-sengal, peluh bercucuran di wajahnya. Ada yang membisikkan kalimat tauhid di telinganya. Ada yang hanya menangis dengan memegang tangannya. Wajahnya berganti-ganti antara meringis dan tersenyum tipis. Seolah-olah ada rasa sakit yang tak terbayangkan, namun di sisi lain ada ketenangan yang tidak dimengerti oleh semua orang. Di ruangan itu semuanya terdiam. Tak ada yang bisa menolong. Bahkan dokter pun hanya berkata, tinggal menunggu waktu. Sungguh, saat itu semua yang hadir merasakan bahwa kematian begitu dekat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada detik-detik itu? Mengapa sebagian wajah menampakkan kedamaian, sementara sebagian yang lain tampak penuh penderitaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bukanlah sesuatu yang jauh dari kita. Setiap hari berita duka selalu menghampiri kita. Tidak peduli kita kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, semua pasti mengalaminya. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai pembicaraan yang menakutkan sehingga dihindari. Padahal memahami sakaratul maut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan supaya kita siap menghadapi. Khususnya untuk yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Ini bukan lagi sekedar angka. Tubuh akan mulai melemah, penyakit mulai berdatangan, dan tanda-tanda perjalanan menuju akhir semakin nyata. Namun tak jarang
Justru di usia itu kita masih sibuk mengejar dunia, lupa bahwa detik-detik terakhir itu pasti akan datang. Tahukah Anda, ada satu amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meringankan sakaratul maut. Amalan ini sederhana, tapi manfaatnya luar biasa bagi mereka yang mengimaninya. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan pada dakwah ini. Klik tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga Allah kabulkan setiap doa kita, dan semoga video ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena jika terputus di tengah jalan, bisa saja Anda salah paham, dan kemudian akan kehilangan pesan penting yang akan saya sampaikan. Sahabat yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bilhaq dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Quran Surat Qaf ayat 19. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, ayat ini berbicara langsung kepada setiap manusia, mengingatkan bahwa kematian adalah hakikat yang tak bisa kita elakkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia pun juga mengalaminya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Subhanallah, inna lil mauti la sakarat. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu benar-benar mempunyai sakarat. Para ulama menggambarkan sakitnya sakaratul maut seperti ratusan, bahkan ribuan tusukan pedang. Ali bin Abi Thalib berkata, 1000 tusukan pedang lebih ringan daripada kematian di atas tempat tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat At-Tabrani bahwa sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai cucuran keringat, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas keledai. Ini menunjukkan cara nyawa keluar menjadi tanda bagi seseorang di akhir hayatnya. Lantas, adakah amalan yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meringankan sakaratul maut? Sahabat beriman, di antara amalan yang dianjurkan adalah membacakan surat Yasin bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dari Ma'qal bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Hakim dan Ibnu Hibban. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata meninggal di sini adalah yang sedang dalam kondisi sakaratul maut, bukan yang sudah wafat. Membacakan surat Yasin di saat-saat itu akan menjadi sebab Allah memudahkan keluarnya ruh. Maka saudaraku, jika ada keluarga, sahabat, atau tetangga kita yang sedang berada di ambang kehidupan dan kematian, jangan hanya menangis atau terdiam. Bacakanlah surat Yasin dengan ikhlas, penuh doa dan keyakinan bahwa Allah Maha memudahkan. Saudaraku,
Sakaratul maut itu adalah kepastian. Tidak ada yang bisa menghindar. Namun kita bisa mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal, bertaubat dan melakukan amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan ilmu ini berhenti pada diri Anda. Mungkin suatu hari nanti ilmu ini akan menjadi sebab keluarnya roh Anda atau orang yang Anda cintai dengan lebih mudah dan tenang. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mengetahui amalan ini, dan semoga kelak ketika ajal menjemput Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.